Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Local Uplifting yang dipersembahkan oleh Points of View Indonesia Live. Selamat malam Bu Eka. Ada Pak Budiman. Dengaran Pak, nggak repot malam ini. Ya ampun. Saya cuti. 2 minggu ini cuti saya. Cuti. Nggak bisa hadir. Memang lagi rehat. Lagi rehat atau lagi apa ini Pak Budiman? Kok lama banget cutinya? Memang setahun segitu ya. Memang setahun. Memang dijatahkan untuk istirahatnya ya. Mantap. Oke. Enjoy Pak Budiman. Mulai challenge-challenge belajar lagi ya. Selamat datang juga Bu Popi. Ada Bu Nani juga. Selamat malam juga Pak Widianto. Sepertinya saya kali pertama kenal Pak Widi. Betulkah Pak? Atau saya yang udah mulai pikun nih? Mungkin kita pernah ketemu sebelumnya jangan-jangan. Pak Widi juga boleh open mic-nya ya. Say hi juga boleh. Pertama kali. Oh, pertama kali. Saya join. Ya. Diutus siapa Pak? Bu Amel yang minta saya bisa join, Bu. Saya Ibu satu ini perlu dijiwit ya. Ngutus Pak Widi tapi beliau yang belum nongol di sini. Soalnya beliau lagi sharing di ruangan sebelah bersama teman-teman dari IPK Jatim, Pak. Jadi beliau akan segera menyusul. Nanti semoga bisa langsung menyapa Pak Widi ya. Oke. Selamat belajar Pak Widi. Thank you. Pak Kevin. Joget dulu Pak kayak beruangnya tadi. Asik. Selamat malam semua. Malam Pak. Sehat semua di sana? Sehat. Puji Tuhan, mantap. Oke. Selamat datang juga Bu Cita. Hai Bu Cita. Nggak pernah absen belajar juga ini ya. Halo. Hai. Seru. Teman belajar malam kita hari ini banyak banget ya. Ada Suster Simona, ada Pak Surya, ada Budian, ada Pak Viko. Pak Viko juga pertama kali kah? Hai Bu Margaret, iya ini pertama kali saya join. Thank you ya invitation-nya. Salam kenal. Enjoy ya Pak. Diundang siapa Pak Viko malam hari ini? Diundang sama Coach Cakrawiyata. Wih, langsung dicolek sama Coach Cakra ya rupanya. Oke, menarik. Thank you Pak Viko buat introduction-nya. Hai juga Bu Herlani. Halo juga Pak Toto. Ini panggilannya Pak Toto ya, benar ya? Hai Bu Herlani. Selamat malam. Wih, ini tidak boleh kelewatan saya juga menyapa ya. Ini kayaknya juga panutan saya sejak lama. Cuman beliau saking sibuknya, tapi sekarang nongol lagi. Ada Coach Budi. Ini kalau panggilan saya adalah Babe Buset. Hai Babe, selamat malam. Halo Mbak Margaret, ya Allah masih ingat aja. Nggak mungkin lah aku lupa panutan Q. Thank you. Sorry lagi nggak bisa on kamera ya. Yes. Enjoy the process. Okay. Thank you Mbak Margaret, thank you. Yuk. Oke, selamat malam juga Bu Juliana, ketemu lagi di sini. Bu Juliana ini juga rajin banget belajar ya, kayaknya nggak pernah absen juga. Pak Umar juga, ini teman-teman yang penuh semangat kalau ini ya dalam hal belajar. Ada Bu Mei, ada juga Bu Nanda, ada juga siapa lagi nih? Bu Tang Chunlan ya. Sepertinya saya juga baru pertama kali kenal Ibu sepertinya. Nah, boleh cek-cek juga ya Bapak Ibu, untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti sesi Local Uplifting, atau mungkin pertama kali berproses bersama Points of View, Anda boleh kasih tanda ya, boleh pakai jempol, atau mau tulis di kolom chat saya juga boleh ya. Jadi supaya nanti kami juga tahu ya, karena nanti di dalam prosesnya kita juga akan pakai tools dari Points of View. Jadi make sure untuk Anda yang belum punya toolsnya, kami bisa bantu dari sini. Oke? Hai. Waduh, siapa itu barusan? Suara siapa ini?
Kayaknya dari Dan Arif ya, bukan ya Dan? Oke, Pak Hengki dapat jempol. Oh ini berarti Pak Hengki juga pertama ya, Pak Hengki Tanoyo. Siapa lagi yang pertama nih? Oh, bergabung di sesinya Pak Chandra juga baru pertama kali. Oke, untuk Anda yang pertama kali mungkin saya perkenalan singkat ya, supaya nanti Anda nggak roaming di tengah prosesnya waktu nanti Coach Cakra ajak Anda bermain ya Bapak Ibu. So, untuk Anda Bapak Ibu yang baru pertama kali, nah kan banyak kan, Bu Eca juga ternyata, Bu Luh Ayu, Pak Toto juga first time. Seru-seru. Bu Sabrina ada di sini. Hai Bu Sabrina, ketemu lagi. Di kemarin kita ketemu di kelas sebelah tuh, belajar sama Pak Victor tentang 5 basic skill of facilitations. Wah, semoga nanti kita ada kelas ini ya Bu, face to face-nya sama Pak Vic ya. Biar makin seru, marem belajarnya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan Points of View Indonesia Tribe yang ada di ruangan hari ini juga, kita malam hari ini akan diajak Coach Cakra untuk bermain dengan Tools Spaces. Tapi untuk Anda yang belum punya Tools Spaces, Anda boleh juga siapkan The Coaching Game. Yeay. Katanya sih clue-nya kalau Anda nanti udah siapin The Coaching Game, Anda boleh tipis-tipis pisahin dulu foto-foto yang dengan wajah manusia. Nah, kalau biasanya kita ini ya, pisahinnya berdasarkan seri yang ada di The Coaching Game. Kali ini pisahinnya atau dikelompokkan atau dikategorikannya berdasarkan fotonya ya. Pisahkan, coba kumpulkan foto-foto yang ada wajah manusianya. Contoh ya, kalau ini enggak ya, kalau ini jempolnya, enggak kelihatan wajahnya. Kalau ini juga kucing, bukan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini ya, Anda kumpulkan terpisah. Ini juga bukan, ini landscape. Nah, cari terus sampai yang ada wajah manusianya. Nah, ini termasuk juga yang seperti ini ya, Anda boleh sisihkan. Sip. Kalau untuk Anda yang sudah punya Tools Spaces, Anda bisa, wah, udah siapin aja tuh ya, 99 kartu wajahnya. Oke. Nah, bagaimana dengan Anda-Anda yang belum punya tools-nya? Tenang aja, nanti dari sini kami juga akan pandu dan bantu Anda supaya Anda tetap bisa memainkan prosesnya ya. Memang sih kalau ada ketentuan secara online, kalau secara online kami nggak bisa tunjukin semua kartunya nanti ya di layar. Tapi at least itu bisa mewakili prosesnya. Kalau nanti Anda ternyata, aduh Margaret, kan ya enak kalau punya toolsnya sendiri lebih lengkap, pilihnya juga lebih enak. Ya boleh juga Anda punya toolsnya. Nanti gimana cara dapat toolsnya, Anda bisa terkoneksi dengan orang-orang yang mengundang Anda malam hari ini ya. Pasti mereka punya informasinya untuk Anda. Oke? So, itu seputar tools yang akan kita gunakan malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi, tools di Points of View kita punya 4 jenis, dan malam hari ini kita akan gunakan 2 di antaranya. Dan di dalam prosesnya nanti, kita akan berproses bersama dengan kartu-kartu foto semacam ini. Nah, jadi di Points of View sendiri memang kita basicnya adalah fototerapi ya, semacam itu. Jadi kita akan mencoba menggali banyak insight melalui sebuah foto. Nah, seru ya. Kalau biasanya kita menggali insight cuman mungkin di angan-angan, dibayangin, tapi kali ini kita akan difasilitasi oleh sebuah tools yang sangat kreatif dari Points of View. Nah, sip. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk Anda yang sudah siap dengan tools-nya, Anda juga boleh siapin juga notes, alat tulis untuk mencatat insight Anda nanti ya. Karena nanti kalau Coach Cakra udah sharing, wah itu nggak boleh sampai ketinggalan ya. Karena semua nanti yang disampaikan oleh beliau itu pasti semuanya kayak penting banget. Nah, nanti takutnya meleng sedikit nanti hilang poin-poinnya. Jadi sayang banget. Nanti Bapak Ibu langsung bisa catat kalau ada notes-nya. Oke? Sip. Kalau anyway, malam hari ini kita santai ya Bapak Ibu ya. Belajarnya santai tapi juga serius. Jadi Anda boleh siapkan kopi, teh, camilan di samping Anda supaya nanti belajarnya lebih nyaman juga sangat boleh. Oke? Sip. Sip, kita makin ramai ya, sambil nunggu teman-teman juga bergabung. Saya mau sapa-sapa lagi nih. Di sini ada Bu Nina. Hai Bu Nina. Waduh, di sana udah jam 8:30, Bo. Ya, hai Red. Udah 8:30. Iya, 8:30. Dan ini ada yang WIT juga, Pak Raymond, betul nggak? Ini di Papua nggak sih?
Iya betul Bu. Iya, setengah 10 dong. Lihat ya, kita apresiasi banget. Kita kasih aplaus lah ya untuk teman-teman di daerah WITA dan WIT yang punya semangat belajar luar biasa. Mereka walaupun sampai tengah malam mah dijabanin kalau untuk belajar nih orang-orang ini. Keren-keren. Oke, so Bapak Ibu, untuk Anda yang sudah ready buat belajar bersama Coach Cakra, yuk mulai open kamera juga ya. Untuk Anda yang memungkinkan untuk open kamera, tapi pasti memungkinkan lah ya. Kalau memang ternyata situasinya memang benar-benar tidak memungkinkan, it's okay. Yang penting Anda bisa ikutin prosesnya ya. Tapi kalau bisa open cam itu akan jauh lebih baik karena kita hari ini banyak surprise nih nanti di tengah prosesnya. Jadi pastikan wajah Anda juga muncul selama proses ya. Kita tunggu nanti surprise-nya apa dari Coach Cakra. Oke, thank you so much Bu Rini, Bu Nanda yang udah open cam, Bu Jo Santi, welcome Pak Hari, ada Pak Hengki, ada Bu Paula. Oke, sip. Hai Bu Yuni, selamat datang. Sip, baik. Oke, so Bapak Ibu udah siap belajar ya? Nah, kalau udah siap belajar, saya mengajak Anda untuk welcoming bersama coach kita yang luar biasa malam hari ini ya. Ini importnya jauh-jauh. Beliau ini orang yang, pokoknya bisa dapat waktu beliau untuk beliau sharing itu luar biasa. Jadi makanya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan hari ini ya. Oleh karena itu, siapkan jempol Anda atau kursor Anda ke barisan reaction atau stiker. Kita bersama-sama drop ya, semua kasih hati untuk Coach Cakra. Wih, oke, mana hatinya buat Coach Cakra. So, Coach Cakra, ya ini dia, welcome. Selamat malam semuanya. Thank you, Margaret. Ya. Langsung nih kita nih. Pakai pemanasan ya. dulu. Oke, good. Thank you. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Wow. Ini kalau misalnya di training nih, kalau speakernya di unmute itu udah berisik tuh. Wow gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Malam ini kita mau ngomongin apa sih? Malam ini satu challenge nih. Saya kemarin ditanyain teman-teman dari Tribe. Coach, emangnya point of view bisa dipakai buat bisnis? Gimana caranya? Terus ada juga yang tanya, Coach, faces tuh gimana makainya? Semuanya muka begitu, gimana cara makainya? Nah, untuk menjawab ini, saya pengen share nih, karena sudah saya buktikan beberapa kali bahwa ini memang bisa dipakai nih. Nah, kenapa apa yang kita obrolin malam ini agak lebih ke urusan dapur ya, urusan bisnis nih. Saya yakin teman-teman either sebagai profesional atau pemilik bisnis pasti berkutat dengan bisnis ya. Oke, good. Saya akan mulai share dulu sebentar. Oke. Kalau di training offline biasanya kita di awal perkenalannya adalah toilet di mana, emergency room di mana dan sebagainya gitu ya. Itu standar nasional kita mesti gitu. Tapi kalau di online toiletnya, escape-nya udah tahu masing-masing. Cuman jika terjadi putus hubungan, harap bersabar karena itu adalah satu hal yang beyond our control ya. Kadang-kadang koneksi terganggu dan sebagainya. Anything can happen. Harap bersabar, tetap ada di sini. Nanti kita akan kembali lagi. Itu saja sih. Tapi saya tentunya sudah punya backup connection dan sebagainya. But anything can happen. Itu saja. Alright, kita akan mulai malam ini dengan topik yang menarik banget. Sebentar. Oke, kelihatan, teman-teman? OTW, Coach Cakra. OTW. Oke. Sip. Sudah kelihatan ya? Oke, sebentar. Ini memang challenging ya kalau di Zoom itu. Alright, kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Aman, gitu. Malam ini kita akan ngomongin fondasinya dari sebuah bisnis, yaitu marketing. Topik yang akan saya angkat adalah profiling specific customer untuk scale up your business. Karena ini adalah
ada langkah awalnya nih. Langkah awalnya adalah kita cari customer nih. Gimana caranya kita cari customer nih. Apapun bisnis Anda, apapun kegiatan Anda, ujung-ujungnya adalah pertukaran energi ya. Pertukaran produk, pertukaran jasa. Nah, energi itu biasanya diwujudkan dalam bentuk uang gitu ya, dalam bentuk bisnis. Nah, kita nih ngobrolin langsung ke dapur nih. Gimana sekarang siapa yang kita ajak tukaran value itu. Nah, ini yang sangat penting. Tools yang kita bisa pakai apa? Bisa Faces, bisa tadi udah dibilang sama Margaret, bisa pakai Punctum, bisa pakai coaching game. Cuman mungkin uniknya kita gunakan yang dengan ada wajah muka. Wajah kucing juga bisa sih, asal kita bisa menyelami apa isi hatinya dia. Tapi untuk yang ice breaking yang awal gitu mungkin nggak harus wajah, nggak apa-apa. Anything sih, anything ini hanya untuk membantu saja teman-teman. Oke, good. Saya agak cepat karena memang prosesnya ini biasanya kalau untuk bisnis ini mau tidak mau kombinasi antara coaching dan training gitu. Ini biasanya topik marketing ini bisa saya bawakan satu harian full karena mesti dipecah dengan workshop. Nah, bagaimana caranya ini kita kompres dengan tool ini? Jadi ini agak challenging. Oke, buat teman-teman yang belum mengenal saya sedikit mengenalkan diri. Nama saya Cakrawiyata, teman-teman boleh panggil saya dengan nama Coach Cakra, boleh Pak Cakra, Mas Cakra, Dek Cakra juga boleh gitu ya. Asal jangan Mbak. Oke, good. Saya bersyukur saya 20 tahun lebih sebagai profesional dulu karena background saya mechanical engineer, jadi saya awalnya dulu dari Astra. Kemudian pernah di perusahaan Belgia, perusahaan technical garment, kemudian setelah saya ambil master, saya masuk ke otomotif lagi di ZF, Asia Pasifik. Nah, dia ngembangin ke Indonesia, saya mulainya dari kantor Singapura, bikin rep office, bikin PT, bikin gudang, terakhir saya presiden director di sana. Lalu saya memfokuskan diri ke bisnis sendiri setelah saya pensiun dini, kemudian jalanin bisnis saya sendiri, bergerak di bidang MICE, event organizer, ada F&B juga, ada media juga, dan akhirnya mau nggak mau karena DNA saya otomotif, saya diajak lagi teman-teman dari Singapura, dari Jerman untuk bikin workshop di Bekasi. Saya juga aktif di sana. Bengkel transmisi, tapi transmisinya truk sama bis sama militer. Nah, jadi agak unik tuh. Tapi meanwhile lebih dari separuh waktu saya sebagai business coach dan saya support bersama Coach Janus G. Pauli di Gratio, Vertical Business Coaching Company di Jakarta dan 8 kota lainnya. Sertifikasi saya di Point of View sudah cukup lama, kenal Margaret semenjak Margaret masih kecil. Kenal. Jadi terakhir saya L3 di Jepang waktu itu. Alright, itu aja, singkat saja. Oke. Kemudian, Point of View untuk bisnis. Gimana caranya, Coach? Apa yang bisa kita bahas? Karena teman-teman kan biasanya Point of View itu kan untuk self-awareness, penggalian diri, dan sebagainya ya. Nah, apa yang bisa saya bawakan dan pernah dibawakan dan sahabat ini masih jalan kan, kurang lebih topik-topiknya seperti ini nih, buat gambaran teman-teman aja. Misalnya, sebelum bisnis bahkan, cari opportunity bisnis, kita kelebihannya apa, network kita yang punya apa, marketnya apa, itu bisa banget dipakai untuk brainstorm, bisa banget dipakai. Foundationnya untuk mindset yang benar untuk seorang pebisnis. Karena beda banget antara pedagang dan pebisnis. Ini bisa banget pakai point of view. Karena banyak wrong belief ya, banyak belief yang salah di pebisnis. Misalnya apa ya? Misalnya, setiap uang itu harus dipegang sendiri, nggak boleh di karyawan. Nah, itu tuh adalah wrong belief. Kita mesti tanya tuh, kenapa kamu nggak percaya sama orang? Nah, kayak gitu. Atau orang nggak percaya sama orang, aduh semuanya daripada bayar gaji orang 5 juta, 10 juta, 20 juta, mendingan saya kerjain sendiri. Ini salah banget kalau buat di bisnis. Nggak boleh, ini haram kalau di bisnis. Karena bisnis itu adalah profitable enterprise that can run without you. Itu adalah intinya. Jadi, ini bisa banget nih untuk merubah belief itu ya. Bikin visi misi, definitely. Leadership, wah udah semuanya banyak yang jago di sini. Time management, urgent, important, for example gitu ya. Nah, marketing tentunya malam ini saya akan fokuskan ke marketing. Marketing, bagaimana mencari target segmen, bagaimana berkomunikasi, menggali apa yang ada di kepalanya, itu yang akan kita lakukan malam ini. Sales, banyak banget. Bagaimana cari leads, bagaimana membujuk mereka,
bagaimana macam-macam, meningkatkan revenue, operation ini gede banget. Operation ini gede banget. Kayak misalnya orang kalau yang buta di sini kayak gini. Kalau misalnya Anda belum pernah lihat gajah, suruh gambar gajah, gimana coba? Kan bingung. Gitu. Tapi kalau udah tahu ya gampang. Misalnya coba gambarkan hewan yang namanya aduk. Kan bingung, aduk apaan? Oh, nggak taunya kuda di balik. Oh, kalau kuda saya tahu, aduk saya nggak ngerti. Padahal sesimpel itu. Nah, di operation bagaimana kita memilah-milah seperti itu. Finance tentunya dan tim. Nah, ini sih banyak ya praktisi-praktisi HRD yang memakai. Oke, itu apa saja yang bisa kita pakai di dalam bisnis. Good. Nah, malam ini yuk kita berproses, yuk kita siapkan tools. Kemudian kalau dari gambarnya cemilan dan minuman ya, tetapi sebetulnya cemilan dan minuman ini ada multi arti. Gitu. Yang di tengah itu adalah kita mesti siapkan mindset kita adalah fun gitu ya. State of mind kita harus happy. Jadi ini bukan belajar gitu, tapi sharing. Nah, ini yang mindset kita yang harus di situ. Dan kemudian gambar gelas ini adalah siapkan gelas kosong Anda. Kalau Anda bilang, wah coach ini mah yang diajarin mah saya udah tahu semua. Waduh, semuanya saya udah ngerti deh. Basi. Ya udah, saya nggak bisa bantu apa-apa. Jadi yuk kita kosongkan gelas kita dan kita belajar lagi, review lagi, karena sukses itu di detailnya bisnis. Kadang-kadang itu suka kelewatan tuh di teman-teman. Alright, good. Next-nya adalah, round pertama nih ya, ice breaking. Ini sekarang adalah kita di masa pandemi, di masa challenging ya. Saya nggak bilang susah karena yang panen juga banyak di masa seperti ini. Tapi secara umum, bagaimana sih kondisi bisnis Anda hari ini? Bagaimana kondisi bisnis Anda hari ini? Anda coba ambil satu kartu di koleksi Anda, any card. Ini sih nggak usah harus gambar muka ya, tapi gambar muka juga nggak apa-apa. Any card Anda bisa pakai. Boleh pilih yang mana, ini kayaknya ini nih. Saya lagi happy, boleh dipilih. Atau misalnya udah ambil aja deh, face down juga boleh juga. Oke? Teman-teman silakan ambil toolsnya dan pilih. Pertanyaan adalah bagaimana kondisi bisnis Anda hari ini. Buat yang Anda yang tidak punya card, yang mungkin Margaret bisa bantu sebentar, Margaret. Yoi. Nah, ini nih ya, untuk Anda yang belum punya toolsnya, Anda bisa akses sendiri sebenarnya di website. Nanti Anda boleh main ke sini ya, pointsofview.com/play. Nah, tapi untuk mempermudah Anda juga boleh main lewat sini. Oke, Margaret bantu bukain beberapa opsi kartunya, face up aja ya, biar teman-teman bisa pilih. Tada! Nah, di hadapan Anda sekarang ada 10 ya, 10 opsi. Anda boleh pilih satu, lalu kemudian Anda boleh screenshot atau Anda boleh foto dengan kamera Anda gitu ya, supaya Anda bisa zoom in, zoom out lebih nyaman lagi. Monggo. Oke, sudah kelihatan teman-teman, sudah mulai dipilih. Oke, aman ya? Pastikan ada di foto semua. Oke. Oke, siapa yang sudah punya kartunya? Siapa yang sudah punya kartunya, boleh langsung aja. Saya nggak bisa ngajak ngobrol satu persatu ya, tapi mungkin 2 atau 3 deh, boleh deh. Mau sharing kartunya, apa sih yang dimiliki, terus tunjukkan ke teman-teman. Silakan. Boleh, 2, 3, teman-teman boleh open mic. Yang juga mau satu dulu deh. Juga boleh. Satu dulu, tapi teman-teman yang ada di rumah yang lainnya yang sudah punya kartu, lihat kartunya masing-masing ya. Oke, siapa yang mau sharing? Silakan. Saya coach. Alright, Viko, Pak Viko. Apa tuh kartunya yang dibuka tuh? Bisa di-share ke kita nggak? Gambarnya apa? Inisiatif coach yang bagian bawah tuh tadi yang di-share sama Bu Margaret. Margaret bisa share nggak inisiatif? Yang ini dia. Oh, oke. Yang inisiatif ya. Alright, inisiatif itu gambar apa itu, Pak Viko? Saklar tuh, coach. Gambar saklar ya. Oke, good. Teman-teman,
teman-teman sambil berproses lihat kartunya masing-masing ya. Lihat kartunya masing-masing seperti apa, tapi dengarkan juga pertanyaan saya dengan Pak Viko gitu ya. Oke, good. Pak Viko, yang di gambarnya apa sih itu? Yang dilihat? Apa yang Anda lihat? Saklar, Coach ya. Saklar, Coach. Gambar saklar, oke. Kemudian coba perhatikan detailnya saklar itu. Ada yang on, ada yang off, Coach. Ada yang atas dan bawah, apa yang Anda lihat itu. Kalau misalnya itu dijauhkan, kira di zoom out gitu ya, kira-kira itu gambarnya ada di mana itu? Di dalam apa? Gambarnya ada di dalam sebuah ruangan atau di mana itu? Di sebuah ruangan, Coach. Di sebuah ruangan. Oke, good. Ya. Oke. Ruangan apa? Ruangan kantor apa ruangan rumah? Ruangan apa itu? Ruangan rumah yang megah, yang keren, karena ini dari model saklarnya kayaknya mewah gitu, Coach. Oke. Itu adalah saklar mewah, klasik begitu ya? Iya. Anda lihat detailnya terbuat dari apa, kemudian kalau Anda bisa punya kekuatan super, Anda masuk ke dalam situ, kira-kira suasana ruangannya seperti apa, cahayanya, di belakang Anda ada apa, ya untuk menyalakan apa. Ini untuk menyalakan ruang tamu, Coach. Ruangan tamu. Karena ruangan itu kelihatannya sangat eksklusif banget, ya. Ada permadani, kain yang tebal banget, kemudian kursi-kursi yang artistik, gitu ya, sesuai dengan model ini, dan berlapis emas, keren pokoknya, Coach. Rumahnya keren ya, klasik. Nah, sekarang Anda mengambil ini untuk menggambarkan kondisi bisnis Anda hari ini. Anda mulai mendalami lagi. Apa perasaan Anda melihat gambar ini? Apakah Anda suka? Apakah Anda tidak suka? Ada keresahankah di situ? Saya suka karena saya fokusnya ke yang on-nya, Coach, bukan yang ke off-nya. Good. Yes, on. Ada on-nya di situ ya. Yes. Apa yang merelate ini? Ada on dan off. Apa yang merelate ini ke bisnis Anda? Ada beberapa bisnis memang yang shutdown, ada beberapa bisnis yang running well. Oke. Fokus Anda terbawa ke yang mana? Yang on atau yang off hari ini? Yang on, Coach. Yang on. Oke. Kenapa Anda memutuskan Anda fokus dengan yang on? Life must go on ya, Coach. Itu yang pertama. Kemudian saya punya motivasi bahwa badai pasti berlalu dan ya kepakan sayap harus lebih tinggi lagi, Coach. Kepakan sayap Anda lebih tinggi. Oke. Bagaimana dengan kondisi saat ini buat Anda sendiri? Kondisi struggle and fun. Struggle but fun. Yeah. Oke. So Anda excited? Really excited. Alright, great. Thank you, Pak Viko. Round of applause buat Pak Viko. Oke. Ada yang on, ada yang off, tapi tetap on ya. Tetap Anda memutuskan untuk on karena ada di ruangan yang klasik, yang adem ya. Iya, betul. Oke, ada satu lagi mungkin teman-teman yang mau share? Mungkin punya kartu sendiri. Mungkin saya boleh, Coach. Boleh, Bu Nalurita Palupi. Saya panggilnya dengan apa ini? Saya Upi, biasa dipanggil Upi. Oke, Mbak Upi. Yes, boleh di-share kartunya, pegang kartu sendiri atau ambil yang dari Margaret? Ambil yang dari Bu Margaret tadi. Oke, great. Yang mana? Saya pilih kartu nomor love. Apa namanya, buah yang ada love-nya itu ya. Oke, kartu love itu kartu favorit saya juga. Oke, yes. Dipegang kartunya, Bu. Dilihat detailnya, itu buah apa sih? Kok dalamnya bisa seru banget. Bisa ada love-nya ya. Tarik napas dalam-dalam. Wow, ini somehow ini adalah anugerah Tuhan ya. Anugerah Tuhan ini ada apapun yang diberikan, entah itu buah, entah itu hidup Anda, apapun itu bentuknya itu adalah anugerah Tuhan. Kalau itu adalah rentetan peristiwa, apa yang terjadi ya? Kalau itu adalah video, apa yang terjadi 1 menit sebelumnya mungkin, 1 menit sesudahnya. Oke. Anda ada di mana, Bu? Anda ada di mana di gambar itu?
Di gambar ini saya merasa berada di apa ya, sebuah seperti hutan gitu ya, di mana banyak pohon-pohon besar dan saya mengambil satu buah itu gitu. Kemudian buah itu saya belah, ternyata ada love di situ gitu ya. Ada cinta di dalam buah yang sepertinya buah ini kayaknya sudah nggak kepakai karena dia sudah di tanah, sudah jatuh. Tapi sebenarnya ternyata buah itu juga banyak cinta di buah yang sudah jatuh-jatuh itu juga banyak cinta di situ. Gitu kali ya, Coach ya. Di dalam hutan, ada buah di tanah, dan Ibu buka, ternyata ada cinta di dalamnya. Bagaimana perasaan Ibu di dalam hutan tersebut, Bu? Saya merasa tenang sebenarnya. Berada di dalam hutan itu jauh dari kekrauditan gitu ya, jauh dari hiruk-pikuk yang selama ini mungkin saya alami, hiruk-pikuk yang selama ini saya hadapi. Saya seperti menjauh dulu, mencari ketenangan gitu ya, Coach. Di dalam hutan saya mencari ketenangan dan yang saya dapatkan ternyata ada cinta di dalam hutannya, buah yang di dalamnya ada cinta itu. Kenapa Ibu? Kenapa Mbak Upi mencari ketenangan di dalam hutan? Apa yang Mbak Upi hindari? Entah kenapa saya seperti merasakan ada kerinduan sebenarnya, Coach. I see. Ya, saya seperti merasakan ada kerinduan. Mungkin sebenarnya burnout ya, burnout dengan aktivitas sehari-hari. Jadi saya seperti merindukan sebuah tempat yang benar-benar tenang gitu ya. Mungkin hanya ada saya di situ, ada semilir angin yang segar, gitu, Coach. Oke, thank you. Segar, sejuk gitu. Yes, dan Ibu mengambil gambar ini untuk menceritakan kondisi bisnis Ibu hari ini nih. Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya tuh kondisi Ibu diwakili oleh apanya? Oleh hutannya, oleh buahnya, oleh cintanya, atau oleh apanya nih? Bisa oleh cintanya sebenarnya. Kalau saya merasa oleh cinta gitu, oleh love itu sendiri, bahwa ternyata dimanapun kita kita tetap bisa berbagi cinta, tetap bisa berbagi apa yang kita punya kali ya. Kalau itu kan love-nya di dalam ya, Coach ya. Buah itu tanda love-nya di dalam dan banyak selaputnya gitu, bahwa ternyata sebenarnya di dalam diri kita yang mungkin saya merasa saya lagi nggak enak hati, lagi nggak nyaman, lagi merasa burnout dan sebagainya. Sebenarnya saya ada cinta di dalam hati saya, di mana mungkin saya sebenarnya ingin membagi rasa cinta, berbagi apa yang saya punya dengan penuh cinta gitu kali maksudnya ya, Coach ya. Wow, keren banget, Bu. Jadi di tengah hutan, di tengah segala challenging ya, challenges gitu, tapi kalau kita benar-benar mencari sesuatu hal dan kita bersyukur dari yang kecil, ternyata di dalamnya ada cinta yang masih bisa di-share ya. Alright. Alright, good. Thank you. Teman-teman yang lain kalau saya tanya semuanya mungkin kita nggak habis 3 hari ini ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan teman-teman pegang kartunya dan dalami lagi apa sih sebetulnya yang diwakili oleh teman-teman ya dengan kartu itu. Kondisi bisnis hari ini. Tentunya ada yang resah, ada yang apa, tapi cari deh. Kenapa sih kita stres? Karena kita fokusnya dengan yang nggak kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita bisa menemukan sesuatu yang kita syukuri, wah itu baru tuh kita bisa move on. Alright, saya ke next-nya ya. Saya ke next-nya lagi. Thank you teman-teman. Sorry nih, saya nggak bisa connect satu persatu kartunya ya. Lebih baik waktunya kita save supaya nanti ada tanya jawab nanti. Oke, saya ke next slide. Alright, sebentar. Oke. Share screen. Oke. Sudah terlihat ya slide-nya? Terlihat? Checker? Masih proses. In process. Oke. Nah, udah. Sudah ya, yang tadi ice breaking ya. Oke, good. Next-nya. Nah, malam ini kita ngomongin marketing. Nah, balik lagi nih ke basicnya marketing. Marketing itu apa sih? Nah, saya mau ke pertanyaan simple nih. Apa sih yang paling dicari dari sebuah bisnis? Kalau bisa share di chat, boleh nih. Apa sih sebenarnya yang dicari dalam sebuah bisnis? Ayo, boleh di chat nih.
Apa yang dicari dalam sebuah bisnis? Silakan di chat. Cuan, oke. Profit, laris, profit, keren. Oke, yes, benar, betul. Tapi sebetulnya ada satu yang paling penting itu. Profitnya dari mana? Cuannya itu datangnya dari mana? Oh, ternyata yang dicari dalam sebuah bisnis itu adalah ini nih. Apa tuh? Customer antre. Gimana caranya bikin customer antre? Sesimpel itu. Bagaimana? Karena begitu customer antre, kita punya problem sih, tapi good problem lah. Nah, gimana caranya kita mencari customer antre? Good. Nah, itu adalah masuk ke definisi kita. Kenapa? Karena biasanya orang bisnis itu yang dipikirin adalah pertama modal, mau mulai bisnis, apa produknya, mikirin kompetitor, terus mau mikirin customer, cara jualan sama cara profit. Nah, banyak sekali teman-teman profit waktunya tuh habis yang di kiri, yang 3 di kiri itu. Di kirinya dia ya, berarti ya. Modal, mikirin modal nggak jalan-jalan, mikirin produk, maunya produknya yang paling keren, paling bagus. Kompetitor, mikirin kompetitor, terus nggak jual-jualan gitu lah. Nah, yang 3 sebelah kiri itu adalah area keluar duit, teman-teman. Area yang belum dapat duit tuh. Kalau Anda fokusnya masih di kiri, berhati-hatilah gitu ya. Langsung ke kanan dong. Cari customer sebanyak-banyaknya, terus cari customer, gimana cara jualannya, gimana cara profitnya. Itu tuh yang mesti ada di kegiatan kita sehari-hari. Jangan kelamaan ngurusin produk, jangan ngurusin modal, udah deh. Walaupun customer itu apa, cari satu persatu. Nah, kemudian ini nih yang jangan salah fokus ya. Good. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apa perbedaan marketing and sales? Coba di chat. Marketing itu tugasnya apa sih? Gampangnya gitu. Silakan. Ayo, boleh di chat. Atau yang mau langsung open mic juga boleh. Apa sih perbedaan marketing dan sales? Ayo, tugasnya marketing itu apa? Silakan kalau ada yang mau open mic, mau share. Marketing membangun pasar, Pak. Membangun pasar, oke. Sales fokusnya jualan. Jualan, oke, bener. Ada lagi, marketing urusan strategi penjualan, sales ya jualan. Oke, garis besarnya ya. Kalau namanya marketing dan sales berbeda. Tapi kalau marketing itu, kalau misalnya mau saya cari simpelnya, marketing itu cuma 2. Satu, awareness, bikin orang tidak tahu jadi tahu, gitu ya. Terus taunya apa? Tahu yang kita mau, perception, gitu ya. Percuma Anda produknya semua orang tahu produk Anda, tapi persepsinya jelek kan percuma. Oh iya, semua tahu baju merek ABC, tapi enggak mahal, enggak gampang rusak, percuma, gitu kan ya. Berarti adalah tugasnya 2 itu tuh. Pertama adalah bikin orang tidak tahu menjadi tahu. Kedua, yang tadi tahu, yang tahu itu adalah tahu yang kita mau sesuai maunya kita, jangan maunya orang gitu ya. Nah, saya pengen ngetes nih, tes case seperti ini nih. Tes case ya, coba perhatikan nih, ada pertanyaan nih, ya. Alright, masih ada yang jawab. Aktivitas untuk promosi email. Alright, good. Ini, ayo ke screen lagi. Tes case. Pertanyaan pertama. Merek air mineral yang saya kenal adalah ayo apa? Biasanya satu merek ini selalu terucap. Oke, great. Berarti apa? Tugas pertama marketing dia sukses berat. Semuanya sebutnya sama tuh. Ya, dari ada yang berapa merek lain, tetapi yang si kawan satu itu selalu tersebut nomor 1. Nah, oke. Tugas pertama dia kelar tuh. Sekarang tugas kedua dia. Sumber mata air merek tersebut diambil dari, dari mana? Ayo dijawab. Diambil dari mana? Mau dari sungai, apa dari laut, apa pegunungan. Wow, gunung. Nah, ini sekarang pertanyaannya. Emang teman-teman pernah ngelihat sumurnya di mana? Pompanya di mana? Gunungnya di mana? Emang pernah lihat ada fotonya? Nggak lihat. Nggak. Berarti apa? Persepsi kan? Iya, kita nggak pernah lihat sumurnya, kita nggak pernah lihat pabriknya, kagak. Tapi kita semua berpersepsi bahwa dia ambilnya dari gunung. Emang air gunung kenapa? Bersih, ada mineralnya, jernih, dan sebagainya. Berarti apa? Persepsinya. Kita punya persepsi yang bagus dulu dengan si merek tersebut. Gitu. Tugas 2-nya kelar. Nah, sekarang kalau saya tanya merek Anda, sama target customer Anda, misalnya merek ABC, nasi goreng kayak atau fashion, saya tanya, kenal nggak dengan merek ABC gitu ya, dengan punya Anda. Kalau belum kenal, ditarik di ruang Anda, berarti tugas pertama Anda masih jauh dari sukses.
Begitu ada 10 orang saya tanya, oh ya tahu, loh kenapa nggak beli? Karena kata teman saya gampang rusak, karena kata teman saya nggak enak lah. Berarti tugas keduanya ini masih PR banget, gitu ya. Create perception-nya. Anda harus sukses dulu bikin perception yang bagus, baru orang mau beli. Karena perception is reality. Persepsinya mereka adalah realitas mereka. Anda nggak usah bangga deh sama produk Anda sendiri. Produk saya itu paling enak, Iya, paling enak kata siapa? Mungkin kata Anda, kata istri Anda, atau suami Anda, kata mama Anda, dan sebagainya. Tapi customer bagaimana? Nah, gitu ya. Oke, saya next step ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan ngomong marketing. Bagaimana kita create awareness? Awareness ke siapa? Bagaimana kita create perception? Perception yang kayak apa? Ini yang akan kita bahas malam ini. Keren nggak? Ayo siapa yang masih semangat? Say hi, ye gitu ya. Yeah. Oke, boleh di chat, boleh diketik. Oke, good. Nah, guess what? Sekarang saatnya kita pause nih, teman-teman yang baru join di acara ini nih, di eventnya Point of View, ada satu proses yaitu namanya pause. Apa sih pause itu? Pause itu adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak sebelum kita memikirkan sesuatu yang lebih signifikan. Yuk kita tanya kabar kepada diri kita sendiri. Bagaimana kabar pikiranku, bagaimana kabar tubuhku, bagaimana kabar perasaanku. Kita pause sejenak ya. Kita pause sejenak. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Bukan saya nyanyi, saya akan playkan sebuah lagu. Coba teman-teman masuk benar ke dalam lagu itu seolah-olah Anda ada di dalam dia gitu, di dalam lagu ini, dan kemudian cermati liriknya dan tidak harus merem ya, tidak harus merem, Anda relax, tapi coba lepaskan hal-hal yang lain. Yuk kita malam ini hanya 1 jam ini ya, 1 jam ini kita fokus benar-benar masuk apa sih yang bisa kita kerjakan di dalam pandemi ini terhadap bisnis kita ya. Alright, siap-siap untuk pause, saya akan share lagunya. Alright, sebentar. Sudah terlihat, sebentar, saya mesti share sound-nya dulu ya. Saya tadi udah diingetin tuh, share sound, oke. Good, silakan teman. Sudah terlihat ya, Margaret ya? Oke, good, silakan masuk ke dalam lagu ini dan renungi. I will take a chance to be who I'm meant to be. I won't let fear keep me from trying. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I'm never giving up. I won't live the life others expect of me. I want to be proud of who I'm becoming. It's time for me to make a change, to start living the life I want. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. I'm never giving up.
who I can be, make dreams reality. I'm gonna reach for the sky, way up high. I'm never giving up. It's up to me to see who I can be, make dreams reality. I'm never giving up. 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 Alright. Oke, kembali ke bumi ya. Sampai ada yang udah semangat banget tadi, sampai mau melayang tadi. Oke. Good, sebentar. Saya kembali ke share screen saya. Oke. Good. Yes. Terlihat ya? Masih processing? Sudah, Coach. Sudah ya, siapa customer Anda hari ini? Oke, good. Tadi kita sudah proses awal, kita udah tenangkan diri kita. Yuk sekarang kita renungkan. Bisnis apapun Anda, baik Anda pemilik bisnis, baik Anda sebagai profesional, siapa sih customer Anda hari ini? Customer yang beli bisnis Anda, yang beli jasa Anda atau produk Anda. Coba dari macam-macam customer itu, ada yang Anda sukai, ada yang Anda nggak sukai, ada yang macam-macam, ada yang tua, muda, dan sebagainya, ya macam-macam banget gitu ya. Ada yang remaja, ada yang ibu rumah tangga, ada yang profesional, ada yang lansia, ada yang macam-macam deh, seperti itu. Nah, dari semua wajah-wajah orang yang datang ini, bagaimana Anda mencermati mereka? Nah, sekarang Anda pilih 2 kartu dengan gambar wajah. Dengan gambar wajah Anda bisa pakai face, bisa pakai yang lainnya, tapi kalau misalnya nanti saya akan share beberapa contoh kartu face di sini, tapi yang Anda cari adalah satu wajah yang mewakili customer ideal yang Anda sukai dan yang biasa Anda layani dengan sepenuh hati. Jadi benar-benar sambil satu yang Anda sukai, kemudian kedua adalah mewakili customer yang Anda tidak sukai dan Anda hindari. Dan Anda juga kayaknya males deh kalau ketemu dia. Aduh, dia lagi. Udahlah, mahalin aja deh dan sebagainya. Tapi customer ideal nih kayaknya Anda mau spending sama dia. Udah deh, yang lainnya nggak dipikirin. Dia mungkin belinya banyak ya. Oke, Anda ambil satu yang Anda sukai dan satu tidak disukai. Good. Bagi teman-teman yang tidak punya kartu, Anda boleh nanti pilih angkanya. Ambil satu yang Anda sukai dan satu yang tidak Anda sukai. Anda lihat dulu wajah-wajah tersebut. Ini adalah merepresentasikan wajah-wajah customer Anda, siapa mereka yang datang, siapa mereka yang telepon, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Anda, bagaimana dia merespon produk Anda, bagaimana dia memanfaatkan produk atau jasa Anda, apakah dia sering komplain, sebagainya. Kenapa Anda suka dia? Apakah karena dia tidak pernah komplain? Apakah karena dia memang benar-benar membutuhkan produk Anda? Kenapa Anda tidak suka dia? Siapa dia? Apa profesinya? Berapa usianya? Coba Anda renungkan. Anda kalau misalnya tidak ada wajah yang pas, mungkin ada ambil salah satu yang sudah usianya lebih lanjut. Ini yang saya sukai tetapi di saat dia muda. Anda boleh gitu juga. Ini saya sukai di saat dia sudah tua. Jadi Anda tidak harus terpaku dengan wajahnya dia, tetapi sifat-sifatnya apa yang Anda bisa gali. Coba masuk ke dalam pikirannya. Oke. Buat teman-teman yang sudah punya ambil 2 kartu, boleh saya akan coba ngobrol sama yang mengambil kartu dari sini dulu deh. Ada 2 orang, yang satu ngambil kartu dari sini. Yang Anda sukai nomor berapa? Customer ideal Anda. Yang Anda tidak sukai, yang dihindari adalah nomor berapa? Ayo silakan, siapa yang mau share?
Customer yang ideal Anda, customer favorit Anda 1, kemudian ke customer yang Anda tidak sukai 2. Ambil langsung 2 kartu. Yang disukai nomor berapa, yang tidak disukai nomor berapa. Coba salah satu. Boleh. Siapa teman-teman yang mau share? Saya boleh coach, izin. Boleh Pak, saya cari. Pak Budi. Yes coach, apa kabar? Alright, yang disukai nomor berapa Pak? Saya ambil dari kartu Mbak Margaret aja ya, biar teman-teman juga bisa lihat ya. Oke, yang saya paling suka itu nomor 1. Oke. Yang paling saya suka itu nomor 1, yang saya paling nggak suka itu nomor 7. Yang mana itu Margaret? Yang di slide kan ya? Yang tadi, betul. Oh, yang tadi ya. Oh, itu dari Coach Cakra kok. Oke. Yang disukai yang nomor 1. Ya, yang disukai nomor 1, yang tidak disukai nomor 7. Saya taruh di sini ya. Yang disukai yang nomor 1. Alright. Yang tidak disukai yang nomor 7. Iya. Saya pindahin. Ini kita mesti manual. Oke, good. Yang disukai adalah yang ini. Kenapa Pak? Di sini kelihatan ya. Saya share yang belum keluar coach. Sorry. Oke, good. Saya pindahin ke sini nih. Nah, sebentar. Oke, kelihatan? Belum. Nah, ya ini. Ini nih. Ya. Kelihatan ya. Yang disukai adalah yang gambar anak ini, yang tidak disukai adalah yang tadi gambar Bapak itu ya. Iya. Ya good. Mungkin bagi sebagian orang mungkin kebalik kali ya, yang disukai mungkin yang sume, yang sumringah, yang sebelah kanan gitu kan. Tapi saya kebalik gitu kan. Kenapa? Saya lebih menyukai mereka yang seperti yang anak kecil ini, di mana pemikir coach. Sorry Pak Budi, saya potong sebentar. Bisnisnya apa Pak Budi? Oke, saya bisnisnya di learning development juga. Learning development. Saya berarti jasa ya Pak ya? Jasa. Oke lah, saya tulis itu aja ya. Jadi jasa. Kenapa Bapak menyukai yang si anak kecil ini? Karena biasanya mereka-mereka yang seperti anak kecil ini itu pertimbangannya di awal, ribetnya di awal, nanyanya di awal, panjangnya di awal. Tapi setelah sudah done deal itu mulus sampai belakang. Oke, ribet di awal. Next, mulus gitu ya. Apalagi Pak? Lalu kalau yang kecil ini ya tadi dia sangat detail, jadi semuanya ditanyakan semua. Pokoknya kalau dia belum detail, belum puas, dia nggak akan done deal. Tapi setelah dia sudah puas dengan kita menjawab kedetailan dia, maka selanjutnya ya akan lancar. Oke, dia memang detail, tapi kemudian lancar ya. Apalagi Pak yang disukain customer model seperti ini? Yang disukai so far sih itu sih coach 2 aja. Oke. Siapa mereka Pak? Profesinya apa? Di semua profesi juga ada sih menurut saya sih orang-orang kayak gini. Oke, di semua profesi ada. Biasanya pekerjaannya sebagai apa? Apakah dia pemilik bisnis? Apakah dia profesional? Bisa profesional, bisa pemilik bisnis juga. Karena yang saya hadapi juga seperti itu, coach. Jadi ya ada yang pemilik bisnis, yang ada profesional juga, ada HR juga, karena kan servis jasa ya. Oke. Usianya berapa Pak mereka Pak? Masih golongan antara milenial kolonial lah. Milenial dan kolonial berarti paling muda usia berapa Pak? Persimpangan ya antara 35 lah ya, 30 sampai 35 lah. 30 paling muda, paling tua 35 gitu? Paling tua sekitar 45 lah. 30 dan 45. Oke. Status ekonominya dia bagaimana, Pak? Dia status ekonomi A, B, C, D. A itu yang high level ya, B mulai menengah up, C menengah bawah. Medium high ya. Medium high. Oke. Medium high. Ini kayak kita ngomongin stick ya, Pak ya. Medium well gitu. Oke, benar medium high. Oke, apalagi yang membuat Bapak suka dengan perilaku apa yang membuat Bapak suka dengan mereka? Ya, karena mereka ribetnya di awal aja, setelah sudah mereka puas semuanya ya, setelah done deal udah oke semua. Udah oke, semuanya oke. Oke, cukup dari situ. Terus yang kanan, kenapa Bapak nggak suka dengan dia? Siapa orang ini, Pak? Kalau orang ini ya bisa pemilik perusahaan, bisa profesional juga. Kalau saya tidak suka sama, bukan tidak suka lah ya, maksudnya kurang struck lah ya. Dia kecenderungannya yang sering kali itu CLBK. CLBK itu chat lama beli kagak.
Oke, chat lama. Chat lama beli kagak. Oke. Jadi cuma nanya doang, Coach. Nanya doang, belinya kagak. Itu kayak di online gitu, Coach. Oke, apalagi Pak? Sama PPKM, sama PPKM juga, Coach. Apa itu PPKM? Pelan-pelan kamu menghilang. Pelan-pelan kamu menghilang. Alright. Ya kurang lebih itu sih, Coach. Jadi ya ketawa-ketawa, nanya-nanya, hahaha, tiba-tiba hilang aja PPKM lah. Oke. Apa sifat personal dia seperti apa, Pak? Yang mungkin caranya dia berkomunikasi dan sebagainya. Kalau bicara di DISC ini orangnya sangat influence banget, sangat sanguinis lah, ya kan, sume gitu kan. Cuman ya itu, ya bagus di awal gitu kan, mulus kita kayaknya udah nanya banyak gitu kan, udah minta harga yang paling best price segala macam, udah kita kasih gitu kan, dan kita agak terperangkap dengan senyumannya, agak terperangkap dengan janji-janji dan kata-kata manisnya, dan ujung-ujungnya CLBK PPKM itu tadi. Oke, ujung-ujungnya nggak beli ya. Alright, oke. Ada yang mau ditambahkan lagi? So far itu aja, Coach. So far itu dulu ya. Oke, good. Nah, teman-teman yang lain mau ada yang mau sharing nggak? Mau ada yang sharing satu lagi deh sebelum kita berproses lagi, atau mungkin mau menunjukkan kartunya, atau mau ngambil dari sini lagi boleh. Satu lagi deh. Bu Nunun, boleh. Apa itu, Bu? Ya, kartu pertamanya kebetulan sama dengan, sebenarnya saya ngambil dari faces saya sendiri, cuma sama dengan nomor 4 ya. Ya apa-apa, yang ini. saya tulis aja di ini sini. yang itu adalah yang ideal. Ya, yang suka, yang saya suka. Oke, Ini pasti yang tidak disukai juga kartu sendiri, ini yang ini. Nggak ada di sana. Nggak apa-apa. Apa ya? Itu gambar apa sih? Kelihatan ya? Gambar... Itu orang lecek ya, nggak tahu perempuan nggak tahu laki-laki, mukanya tertutup sebelah tangan, tertutup sebagian oleh tangannya. Oke, nggak apa-apa. Hanya matanya kelihatan. Right. Yang disukai dulu deh. Kenapa Ibu suka? Ini tipe customer ideal semua orang pasti ya. Well educated gitu ya. Kalau lihat dari sini, well educated, profesional gitu ya. Terus emak-emak yang apa ya? Kalau disentuh pride-nya sedikit, disentuh apa? Itu udah beli yang lain. Ini oke, dia pasti kena deh, gitu ya. Ngambek. Oh, justru dia gampang dibujuk atau gimana? Gampang dibujuk, iya. Gampang dibujuk asal kita tahu titik ininya, biasanya pride-nya gitu ya, seperti itu. Kemudian diangkat sedikit rasa kita tuh membutuhkan dia sebagai customer kita gitu ya. Kemudian ini tahu barang bagus. Tahu barang bagus. Mahal nggak apa-apa, tapi dia tahu itu ada uang, ada barang. Gitu ya. Jadi dia nggak akan sungkan-sungkan untuk keluar uang. Dan sangat loyal ketika dia sudah sekali terpenuhi kebutuhannya gitu, dia pasti lama-lama nih kayak saya gitu, ditawarin apapun oleh Points of View saya ikut gitu. Oke. Kayak saya jadinya gitu. Berarti Bu Nunun nih customer idealnya Margaret nih berarti ya. Kurang lebih. Asal ada uangnya. Gitu. Ya, kira-kira itu ya. Boleh. Oke. Yang tidak disukai? Apa tuh? Yang tidak disukai ini tadi ya, mudah-mudahan kelihatan. Yes, ada ini tuh apa ya? Mungkin dia punya uang gitu ya, tapi dia suka jual mahal gitu. Atau kadang-kadang juga memang sebenarnya dia nggak punya uang, cuman sok-sok mau apa ya? Yang bagus-bagus, cuman sekedar untuk nawar-nawar, window shopping gitu aja, gitu. Terus dia nggak open mind ya, nggak open mind, artinya nggak mau dengar dulu gitu segala apa sih sebenarnya keuntungan atau brand kita seperti apa, tapi udah punya persepsi sendiri gitu. Terus yang paling nyeleneh itu yaitu tadi sok-sok jual mahal gitu. Kayak ini kan kayak ngintip-ngintip gitu, mau tahu tapi nggak mau tahu sebenarnya gitu. Gengsi gitu ya, gengsi. Gitu. Banyak loh pasar kita juga seperti itu, Points of View ya. Sebenarnya ini kayaknya menarik tapi mau sok-sok nggak mau tahu, gitu. Oke. Karena dia belum merasakan manfaatnya. Kalau Ibu ketemu customer model ini apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Biasanya
lihat dulu Pak, kalau dia memang yang modelnya, terus terang ya, lihat dulu kalau dia memang sebenarnya yang punya uang cuman pura-pura nggak punya uang, ya kita terus probing ya, terus follow up gitu dengan gali kebutuhannya, mau bisa didekatinnya apa. Kok emak-emak tadi kan diangkat sedikit pride-nya, oke langsung beli. Nah ini seperti itu sih, walaupun ya itu membuka matanya, melepas kedua tangan dari ininya butuh effort gitu. Tapi kalau memang cuman yang sekedar mau window shopping, sebenarnya dia nggak punya dan dia nggak, ya udah ngapain, tinggalin aja. Gitu. Apa perasaan Ibu kalau misalnya sehari-hari Ibu didatangi orang model seperti ini, Bu? Sebel. Disuruh made gitu ya. Sebel ya. Iya. Oke. Sebel. Tapi kan ya itu tadi, dia ada di bener di dalam lead kita apa enggak gitu. Kalau memang dia lead potensial customer banget, ya sebel tapi ditahan-tahan dulu lah. Oke, alright, great. Gitu. Oke, good. Thank you, Bu Nunun. Thank you teman-teman semua nih. Wah, ini saya nggak bisa nanya satu-satu, tapi dengan kartunya tolong teman-teman profiling. Ini adalah apa yang kita lakukan di sini. Ini adalah kita profiling sesuai dengan kacamata kita, perspektif kita. Oh, ini nih customer yang saya sukai model seperti ini, customer yang nggak saya sukai model seperti ini. Wow, oke, great. Kemudian oke, ini yang tadi ya. Nah, problemnya kalau misalnya kita mau berkembang, kita nggak bisa dengan profil yang ada. Karena Mbah Einstein bilangnya begini nih, kalau kita nggak berubah, sama aja orang gila ya. Bring the same thing over and over again, nah itu different result. Saya asumsi saya nih, teman-teman datang ke event ini adalah pengen ngembangin kan, pengen sesuatu yang berubah. Karena hasil yang Anda dapati hari ini itu adalah akibat dari proses yang lalu kan. Berarti untuk membuat perubahan 2 kali lipat, 3 kali lipat, scale up, berarti harus ada yang berubah. Nah, kalau kita tidak berubah, kita cuma ngelihat dari perspektif kita sendiri, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jumlah uang di dompet Anda akan sama. Jumlah tabungan Anda angkanya masih sama, beda-beda dikit aja. Gitu. Berarti kita harus keluar dari sini. Nah, untuk keluar dari sini nih, tadi yang saya bilang kan, antara produk, antara customer, mana dulu nih? Mana dulu yang kita customer? Surprisingly, kuncinya adalah customer dulu. Kita harus fokus dulu customer dulu. Karena produk kita akan dijual kalau customer suka kan. Jadi produk kita sebagus apapun, kalau nggak ada yang beli, percuma. Berarti customer-nya kita yang mesti kita tajamin. Nah, sekarang customer yang ideal kita itu seperti apa sih? Customer baru kita itu yang bisa merubah masa depan bisnis kita itu seperti apa? Bukan ideal hari ini berarti kan? Berarti idealnya masa depan. Nah ini yang challenging-nya. Berarti kita harus cari customer baru saya siapa? Karena dalam marketing, memiliki customer baru itu adalah wajib hukumnya. Flow of customer baru itu harus kita benar-benar hitung. Berapa leads-nya, berapa customer yang beli, dan karena pada hakikatnya seperti kemarin saya sharing di IG adalah customer yang ada saat itu adalah berkurang terus secara alami itu berkurang. Anda boleh berbangga punya 5.000 customer, 10.000 customer, 100.000 customer, tapi kalau Anda nggak punya customer baru, pelan-pelan pasti hilang. 1, karena dia udah bosen dengan produk Anda. 2, ada kompetitor yang lebih bagus, yang lebih enak, yang lebih lezat. 3, dia pindah tempat. 4, dia rubah selera ya. 5, dia dipanggil Tuhan. Dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya dia berturun. Berarti kita harus cari. Dengan cara kita mencari customer yang baru, otomatis produk kita akan menyesuaikan dengan customer kita. As simple as that. Good. Itu adalah bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis. Pola ukurnya adalah customer baru kita berapa yang suka produk kita. Gitu. Otomatis kita akan mengembangkan bisnis kita. Kalau misalnya customernya tambah berturun, pasti kita akan berinovasi. Good. Nah, sekarang pilih 1 kartu lagi. Boleh dengan gambar terbuka atau tertutup. Tapi saya akan ngajakin untuk gambar tertutup nanti ya. Ini adalah customer potensial Anda. Customer potensial ini akan Anda lihat kartunya, dia ini tuh, tampangnya begitu tuh. Wah, so seksi gitu ya. Bisa jadi dia ini adalah customer Anda saat ini. Baik dia yang ideal saat ini atau mungkin malah justru customer yang Anda hindari. Itu adalah customer masa depan bisnis Anda.
atau customer yang sudah pernah beli tapi belum dilayani dengan baik. Jadi masih separuh-separuh, setengah-setengah. Atau mereka yang sama sekali market baru yang belum pernah Anda pikirkan sama sekali. Anda belum pernah tegur, Anda belum pernah colek, dan sebagainya. Nah, ini adalah mereka, customer potensial. Padahal Anda tahu, itu potensial loh, tapi kenapa gue nggak nyamperin dia ya? Oh, ternyata karena saya males. Oh, karena saya segan. Karena nggak enak banget sih, orangnya sok tahu sih, gengsi. Padahal duitnya banyak. Syaratnya apa? Si customer potensial baru ini kuncinya adalah dia pakai produk Anda. Dia pakai produk jasa Anda, kemudian jumlah dia banyak gitu. Jumlah pemakaian banyak, besar. Kemudian populasi orangnya juga banyak gitu. Dia makainya banyak, orangnya juga banyak, terus orang ini ada uangnya. Kemudian orang-orang ini dengan alasan yang lain dia bisa membawa Anda ke next level. Misalnya ada alasan strategis, oh dia kenal ini, dia punya komunitas ini dan sebagainya. Ini customer baru nih. Ingat ya, kita sekarang mau double, mau triple bisnis kita, kuncinya di sini. Kalau Anda fokus dengan customer yang Anda ideal tadi, Anda akan ngalir aja hidupnya. Ngalir tuh dari mana ke mana? Dari dataran yang tinggi ke dataran rendah. Kalau Anda cuma ngeflow aja, ujung-ujungnya Anda akan ke laut. Gitu ya, berarti Anda harus berenang. Cari customer yang baru. Nah, ini nih, sekarang Anda pilih satu kartu, boleh tertutup, boleh terbuka. Anda pilih iya nih. Kadang-kadang kepikiran kan, oh iya ini kenapa nggak saya garap serius ya. Cuman saya mau ajak dengan kartu tertutup. Ayo, cap cup kembang kuncup. Saya kayak jualan obat ya, Red ya. Ayo dipilih siapa ya sekarang yang belum ngobrol, belum sharing. Ambil salah satu deh, A, B, C, D, E. Isinya sama dengan yang tadi, tapi saya puter-puter aja sih, gitu ya. Yuk ambil salah satu. Boleh? Siapa yang mau sharing? Kakak. Siapa tuh? Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat, monggo Pak. Silakan Pak Nur Hidayat. Nomor berapa? K ya tadi ya. Yang K itu apa sih? Yang K itu adalah, oh ini gambar cewek, sebentar. Kalau saya escape, dia munculnya ke K. Masih terlihat ya? Masih, Coach. Oke, good. Nah, sekarang kita gali nih. Ini mungkin yang tidak di, ini Bapak ngelihatnya bisnis Anda ya Pak ya, bisnis Anda iya ini customer potensial ya. Mungkin relate, mungkin Bapak pernah ketemu nih profil seperti ini. Entah ini ibu-ibu atau mungkin saudaranya ini. Jadi tidak harus dia ya Pak ya. Kita mesti expand nih. Mungkin suaminya dia atau anaknya dia dan sebagainya. Tapi ini customer yang somehow gambar ini mengingatkan Bapak kepada customer potensial Bapak yang mungkin dia belum kenal Anda, belum kenal bisnis Anda. Mungkin dia ini belum terlayani dengan baik. Dia ini memerlukan produk dan jasa Anda, dan jumlahnya besar dia butuhnya. Dia punya budget, dan sebetulnya dia bisa membawa bisnis Anda ke next level. Siapa dia, Pak? Customer siapa yang sebetulnya potensial tapi Bapak belum layani? Yuk, siapa ya? Customer terbesarnya. Ini silakan. Sebenarnya gambar ini sudah saya pilih tadi, ini nomor 9 nggak salah. Oke. Yang tadi sebelumnya ya Pak ya. Oke. Jadi gambar yang orang yang disuka. Yang disuka. Wow. Yes, magic ya Pak ya. Tiba-tiba muncul. Kenapa Pak Bapak suka dengan dia? Siapa dia? Ya, memang produk itu kan ada value-nya ya. Harus ada value-nya ya. Orang harus tahu dulu apa yang dia minta kan gitu. Oke. Kebetulan kita kan ini sempat jualan produk untuk kebutuhan rumah tangga, jadi sabun apa. Oke. Produk Bapak sabun dan kebutuhan rumah tangga. Jadi, siapa customer potensial Bapak yang diwakili oleh gambar ini? Laki atau perempuan Pak? Kalau kebutuhan rumah tangga saya cenderung ke perempuan untuk yang menentukan. Ya? Alright. Usianya berapa Pak? Ya usia mulai dari 25 sampai 50 lah. 25 sampai 50. Kemudian dia pekerjaannya apa Pak? Kalau pekerjaan bebas saya sebentar ada nyela dari WA. Bagaimana? Oh, ada WA. Enggak, point of view-nya nyela. Oh, oke.
Gimana? Pekerjaannya dia apa, Pak? Pekerjaan ini kebetulan saya kan multi level marketing. Jadi produk yang customer potensial Bapak ini apa pekerjaannya? Bisa rumah tangga, bisa profesional, orang sibuk. Oke, ini menarik nih ya. Kemudian pendidikan dia apa, Pak? Pendidikan tidak terlalu dipentingkan. Jadi SMA, mulai dari level SD sampai S3 bisa. Oke. Menarik nih. Good. Kemudian berarti dia status ekonominya medium, low atau yang tinggi, Pak? Yang high, Pak? ABCD misalnya gitu. Nah, ini karena ini produk ini multi level marketing ya, jadi untuk pengguna produk medium, Mbak, medium lah. Tapi untuk peluang usaha low juga bisa gitu, karena nggak apa-apa. Ini pemakainya berarti ya, Pak ya. Ya. Pak, sifat-sifat dia bagaimana, Pak, dia? Kurang lebih apa bagaimana nih si ibu ini nih? Kalau dilihat dari ibunya ini setia, Pak. Dia setia, oke. Hobinya apa dia, Pak? Kalau hobi tidak, karena produk kebersihan tidak saya filter ya. Oke. Apa kira-kira? Yang paling enggak dia suka bersih-bersih atau suka kerapian atau suka, kan ada hobi-hobi orang yang suka. Yes. Bapak lihat lagi wajah ibu ini, wajah si perempuan ini kan tadi yang Bapak sukai kan? Kenapa? Kira-kira apa yang dia lakukan sehari-hari, Pak? Di waktu senggangnya apa yang dia lakukan? Ya, berkomunikasi banyak orang. Dia humble ya. Social women gitu ya. Apa sih? Social lifestyle lah ya saya bilangnya. Oke, social life. Oke. Kalau orang Indonesia itu suka nonggo. Oke, good. Apa hal yang terpenting dalam hidupnya dia, Pak? Yang dia pikirkan apa, Pak? Kebahagiaan, Pak. Kebahagiaan dirinya sendiri atau keluarga? Keluarga. Nah, sekarang poinnya saya akan ke next-nya berikut, Pak. Apa yang dia inginkan, apa yang dia khawatirkan kan? Poinnya adalah kita coba masuk ke dalam pikirannya dia. Nah, sekarang pertama Bapak lihat yang wanitanya oke, yang B-nya adalah 25 sampai 50 ya. Bapak coba bayangkan usia 25 kira-kira wanita si dia ini kalau usia 25 dia udah menikah apa belum, Pak? Saya menikah. Sudah menikah tapi baru saja menikah ya mungkin ya. Sudah ada punya anak belum, Pak? Kalau 25 ya? Ya, 25. 25 sudah. Sudah punya anak, usianya berapa anaknya? Ya masih 5 tahun apa ya. 5 tahun, exactly. Maksimal 5 tahun. Kemudian Bapak bilang 25 sampai 50. Kalau 50 kira-kira anaknya usia berapa, Pak? Kalau 50 anaknya sudah 30. Iya. Kira-kira kepentingan hidupnya beda nggak dengan usia 25, Pak? Nah, ringnya itu kepentingan hidupnya ya sama saja. Melihat anaknya bahagia kan. Oke. Tapi yang satu tadi kan anaknya bahagia dalam sekolah kan. Kalau 50 kira-kira anaknya udah usia berapa? Usia 30 sudah rumah tangga. Anaknya berarti ya. Anaknya ya seperti yang usia termuda tadi. Exactly. Terus bagaimana cara Bapak meyakinkan usia yang 25 dan 50? Dengan cara sama apa berbeda? Ringnya. Bagaimana? Untuk pasar itu ya. Iya. Cara Bapak berbicara, cara Bapak meyakinkan dia. Kira-kira beda nggak, Pak, usia 25 dan usia 50? Kalau untuk produk yang sabun untuk kebersihan sama, Pak. Tapi kalau untuk sabun saya belum ngomong produk, Pak, tapi dalam hidupnya dia kita bagaimana kita meyakinkan usia 25 dan 50 kira-kira beda nggak cara kita berbicara?
Oh, cara berbicara kita kalau untuk cara kita meyakinkan dia. Oh iya, tentu beda, Pak. Tentu beda. Kemudian saya poin lagi, Pak, yang SD dengan S3. SD itu lulus SD dan lulus S3. Kira-kira yang SD yang di dalam pikirannya dia apa, Pak? Cara berpikir dia bagaimana? Beda nggak dengan S3? Beda. That's exactly the point, gitu ya. Karena kalau misalnya kita fokus dengan seluruh orang, makanya kita nggak akan kemana-mana, Pak. Bingung bagaimana cara kita Sorry? Jadi ringnya terlalu jauh ya? Exactly. Cara kita meyakinkan anak SD dan cara meyakinkan S3 beda kan, Pak? Kalau SD mungkin harus dengan gambar Mickey Mouse atau apa, dan S3 kan dengan cara yang berbeda. Pendidikan terendah, pendidikan tertinggi. I know. Tapi kalau range customer Bapak adalah dari SD sampai S3, bagaimana Bapak akan berkomunikasi? Marketingnya gimana, Pak? Iklannya seperti apa? Mau pakai bahasa SD atau pakai bahasa S3? Oh, ini maksudnya pendidikan terakhir atau saat pendidikan gini, Pak? Wah, pendidikan terakhirnya dia maksudnya. Oh, kayak gitu. Artinya orang umur 25, pendidikan terakhir kan SD. Oh, oke. Mana saya pahamnya gimana? Atau ya. usia? Nggak apa-apa. Tadi kan mungkin saya salah komunikasi, tapi intinya adalah itu. Berarti range-nya kita harus kita tajamkan. Yuk kita tajamkan sekali lagi. Wanita sudah oke ya. Kalau kita tajamkan lagi 25 sampai 50, yang paling tajam di berapa, Pak? Range-nya? Ya 30-an. 30 ya. 30 mungkin 30, 35, that's okay. Ini saya cepatkan prosesnya sedikit, Pak ya. Kemudian S2, S1 mungkin mungkin S1 dan sebagainya. Karena apa? Begitu kita sudah dapat profilnya kita spesifik, baru kita bisa cari apa yang dia inginkan. Ini teman-teman berproses yang sama ya di catatannya ya. Begitu dia misalnya dia usianya 30-35, kita jadi tahu, oh dia sudah tidak remaja lagi, tapi dia belum terlalu tua. Berarti kalau kita misalnya mau jualan alat buat pembersih muka, kita ngomongnya bukan kalau remaja biar kamu cantik ceria, nggak begitu. Kita ngomong ke orang 35, Anda ingin seperti SMA dulu. Nah, itu udah beda, bahasanya beda tuh. Anda ingin apa gitu. Kalau kepada yang tua mungkin sudah mulai ada kerut-kerut. Nah, kita ngomong bahasa marketing kita adalah seperti itu. Nah, kemudian yang rumah tangga dan profesional juga ini totally different. Kalau dia sebagai ibu rumah tangga, apa yang dia inginkan dalam hidup rumah? Mungkin tanggung jawabnya dia adalah supaya rumah tangganya dia terurus dengan baik dan sebagainya. Apa yang dia khawatirkan? Misalnya yang dia khawatirkan adalah pendidikan anak dan sebagainya. Apalagi yang dikhawatirkan oleh ibu rumah tangga, misalnya macam-macam. Kalau misalnya ini profesional, mungkin yang dia khawatirkan adalah apa? Karir. Ini saya main coret-coret di sini ya, teman-teman nanti coret-coret real sendiri. Apa yang dia inginkan kalau misalnya dia profesional berarti karir. Apa yang dia inginkan mungkin kebebasan finansial, kebebasan finansial dan sebagainya. Nah, saya langsung accelerate teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh. Tapi intinya adalah kita harus benar-benar mengecilkan sekali target kita, kita benar-benar kecil. Karena kalau tidak seperti itu, marketing kita pasti ngaco. Gitu kan, pasti marketing kita mau menawarin ke siapa? Laki dan perempuan aja udah bingung. Tetapi jangan khawatir kalau Anda mulai nyoret yang lainnya. Oh, wanita S1 coach, produk saya nggak hanya bisa dipakai S1, nggak hanya cuma 30-35, 60 juga bisa pakai. Listen to this, gitu ya. Anda misalnya mau jual, sorry? Oh, saya pikir ada yang... Ini memang produk sabun ya, ada sabun untuk kebutuhan kebersihan, ada sabun untuk kebutuhan tubuh. Kalau untuk kebersihan seperti sabun cuci itu kan tidak ada ring batasan pendidikan, terus usia. Tetap Bapak harus tajam. Saya ambil contohnya ya Pak ya. Mohon maaf nih, saya ambil contohnya. Ada Bapak mau jual buat pembersih wajah atau pelembab wajah. Bapak karena Bapak ingin meraih semuanya SD sampai S3. Kemudian remaja sampai nenek-nenek gitu ya. Bapak tawarkan, oh ini bisa punya buat wanita yang punya wajah gitu kan. Akhirnya Bapak bikin dari yang ramuannya harganya 30.000 kasih kemasan plastik jadi 50.000. Anda tawarkan semua wanita pakai. Yang ibu-ibu yang statusnya tinggi dia bilang, ini harga 50.000 buat muka saya. Aduh,
Jangan-jangan nih buat orang lain, dia nggak beli. Yang remaja dia lihat ini harganya begini, jangan-jangan buat mama-mama, dia nggak beli. Habis itu yang nenek-nenek emang masih mempan buat saya, dia nggak beli. Jadi target kita buat semuanya, pada aktualnya tidak ada satu customer pun yang merasa itu produknya dia. Tapi coba ditajamkan, oh buat 30-35 yang atas. Mungkin kemasannya udah kita ganti kaca, yang tadinya harga 30.000 jadi 100.000, jadi 200.000. Kemudian kita jual, oh ini buat saya nih, ibu-ibu yang medium ini buat saya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, bisa dipakai remaja, dia panggil anaknya. Nah, ini buat mama beli, ini harganya mahal nih 200.000, kamu bisa pakai. Anaknya pakai. Kemudian, oh bisa dipakai lansia. Mertuanya dipanggil, ibu bisa pakai, dia pakai juga. Kemudian suaminya lagi pulang kantor ngelihat ada gambar iklan, loh itu kok usianya kayak istri saya, harganya mahal lagi, misalnya 300.000, dia beli buat istrinya. Jadi walaupun Anda fokusnya kecil, yang lainnya tetap kena, Pak. Kuncinya di sini. Artinya target marketnya itu dipersempit dulu, nanti baru pelebarannya di aplikasi di lapangan. Karena tujuannya adalah membantu Bapak berkomunikasi marketingnya, gitu ya. Dapat ya? Oke, good. Itu poinnya. Mohon maaf nih, saya kebut nih ya. Saya udah ngomongin. Oke, good. Next-nya saya coba lanjut dulu ya. Teman-teman mudah-mudahan mendapatkan intinya ya. Bagaimana caranya kita memfokuskan target kita sekecil mungkin dari usianya, dari pendidikannya, dan sebagainya. Apa sih yang kita lakukan? Oke. Ini yang tadi ya, apa yang kita lakukan? Sebetulnya, ini saya nggak bisa share di breakout room ya. Oke, saya skip aja. Yang kita lakukan adalah ini, specific who. Nah, kita benar-benar menspesifikkan siapa customer kita. Ini adalah spesifik. Untuk apa? Untuk mencari, yang tadi saya coba gali adalah demografinya dia apa. Demografi itu adalah usia, gender ya, usia, gender, pendidikan, dan sebagainya. Itu kita kecilkan dulu. Kemudian psikografinya, lifestyle-nya, dan sebagainya. Ini penting banget. Karena hanya dengan kita detail, kita tahu apa isinya kepala dia. Pain-nya apa, gain-nya apa. Apa yang dia cari dalam hidupnya, apa yang dia hindari dalam hidupnya. Nah, produk kita harus menjawab ini. Produk kita harus somehow menjawab pain atau gain-nya. Triknya adalah di sini. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu customer-nya siapa, kita nggak punya personanya, susah kita akan jualan ke dia. Oke? Good. Nah, setelah itu, kalau kita sudah tahu, oh ini adalah target kita, ibu-ibu yang usianya 30-35, pendidikannya S1, kemudian status ekonominya segini, berarti dia nongkrongnya di mana? Berarti dia ngafenya kemana? Berarti dia sekolahnya di mana? Dia anaknya dia masih sekolah apa enggak? Kita langsung kita cari nih. Oh, dia ada di sekolah ini, ada di sini, sehingga kita jadi tahu. Ya, kita jadi tahu relevan where-nya di mana. Rumahnya di mana, kantornya di mana, aktivitasnya dia ngapain. Kemudian sekarang yang paling canggih adalah kita langsung bisa masuk ke kantong dia, yaitu di sosial media. Offline-nya dia di mana, online-nya dia mana. Apakah dia buka TikTok, apakah dia buka IG, apakah dia buka, kemudian siapa yang dia dengarkan, endorsernya siapa, dan sebagainya. Ini adalah relevan where-nya. Gitu ya. Ini adalah jadi kita tahu di mana nembaknya dia. Kalau misalnya kan semuanya terbatas ya, peluru kita terbatas. Masa kalau kita pelurunya cuma ada 2 biji, burung yang di lapangan ini kita tembak semua. Tuh, kalau nggak kena gimana? Berarti kita harus cari ini hinggapnya di mana, pelan-pelan, sehari. Udah ketemu, oh hinggapnya di sana. Terus yang kita cari yang mana? Oh yang paling gede, yang warnanya biru. Oke, pelan-pelan. Sehingga kita punya 2 peluru, dua-duanya dapat customer yang kita mau. Gitu. Kecuali kalau duit Anda nggak ada nomor serinya sih nggak apa-apa ya, buang-buang aja nggak apa-apa. Tapi kalau pebisnis tetap nggak boleh begitu. Gitu. Ini adalah Anda tahu relevan where-nya. Nah, belum selesai di sini. Bagaimana kemudian kita menawarkan? Bagaimana caranya kita menawarkan ke mereka? Apa begitu udah ketahuan ibu-ibunya di sini, apa yang kita offer ke dia? Yang kita offer adalah Bapak dan Ibu ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Pertama adalah yang ditawarkan adalah fungsional. Ini loh saya punya produk bagus, kualitasnya awet, ini loh rasanya enak, lezat, bahannya halus, warnanya indah. Ini teknisnya bagus, buatan Jerman, buatan Amerika, harganya murah dan sebagainya. Ini adalah functional offer. Penawaran-penawaran fungsional.
Nah, kalau Anda jualannya caranya begini, coba diperhatikan. Anda kayak kaset rusak. Waduh, kok begitu Coach bilang gitu. Karena kalau misalnya Anda bicara seperti ini, semua orang ngomongnya fungsional gitu. Karena semua orang yang menawarkan baju semuanya bilang terindah, bahannya terbagus dan sebagainya. Nah, gitu. Karena kalau misalnya semuanya fungsinya sama, lama-lama apa? Ini saya bagus, saya bagus, saya bagus. Orang bilang ini sama-sama pakai baju, cari apa ya? Cari yang termurah. Cari yang termurah. Berarti apa yang harus kita lakukan dalam marketing? Kita nggak, yang atas ini harus, functional ini harus, emang harus bagus produk, nggak bisa ditawar gitu ya. Tetapi cara kita menawarkan, kan kita create persepsi. Kita nggak bisa cuma menawarkan fungsional. Berarti kita harus menawarkan apa? Kita harus menawarkan yang, sebentar, emotional. Emosional. Exactly. Kita harus menawarkan emosional. Emosional adalah apa? What matter most to your specific who. Apa sih yang benar-benar matter gitu di dalam hidupnya dia gitu ya. Dalam hidupnya dia itu apa yang benar-benar penting buat di hidupnya dia. Bagaimana kita mau tahu apa isi kepalanya kalau kita tidak targeting yang tajam yang tadi. Jadi fungsinya tadi kita targetin sampai tajam, sampai bullseye adalah supaya kita tahu, oh di dalam kepalanya dia apa. Gitu. Nah, sekarang teman-teman, jam tangan fungsinya apa? Penunjuk waktu ya. Paling murah jam tangan sebagai penunjuk waktu harganya ada berapa kalau di pasar? Ada harganya berapa? Mungkin ada yang mau jawab di chat. Yang paling murah 100.000 ada, 50.000 ada. Tahu nggak Pak? Ada yang 20.000 loh Pak. Bener yang nanti sore rusak gitu. Ada bener. Tapi Bapak tahu nggak ada jam yang harganya 200 juta, 2M? Ada. Yang dia tawarkan apa? Coba ya, kalau misalnya kayak Rolex gitu ya, yang ditawarkan apa? Every Rolex tell a story. Wes, keren nggak? Gitu. There is an achievement on every Rolex gitu. Yang dia jual bukan saya yang paling kuat, saya yang paling tepat, tapi yang dia jual ada achievement. Dia adalah story. Karena story-nya apa? Story jerih payahnya dan sebagainya. Yang dia jual adalah itu. Harley Davidson, dia jualan motor? Enggak, dia jual American Freedom, American Lifestyle, American Dream. Patek Philippe yang dia jual apa? You never own it, you only pass on to the next generation. Jadi legacy. Yang dia jual bukan jam, tetapi warisan kepada next generation. Makanya harganya ya 400 juta sih. Gitu. Kemudian Louis Vuitton, dia pakai Michael Gorbachev. Ih, nggak usah pakai ngomong apa-apa deh. Kasih fotonya Michael Gorbachev, udah selesai. Waduh, keren banget ya kalau saya pakai tas Louis Vuitton, berarti saya sejajar sama Gorbachev. Begitu. Yang dia jual bukan tas saya terkuat, tas saya dari kulit sapi, tas saya kualitasnya apa. Enggak, dia ngomongnya begitu aja iklannya. Gitu. Kemudian Nike, mana sepatunya? Stop dreaming, start working. Dia nggak ngomong tuh sepatu saya paling bagus, sepatu saya paling indah, tapi begitu orang lihat stop dreaming, start working, iya langsung, aduh, ya deh semangat gila. Jadi dia bekerja dengan sepatu Nike, dia bisa semangat lagi. Ini adalah emotional offer. Nah, coba teman-teman gali lagi siapa sih customer saya sebenarnya, gali lagi apa sih yang ada di kepalanya dia, kemudian kita mulai emotional offer kita apa. Seperti itu ya. Oke, saya kasih contoh nih. Ini kira-kira ya, kalau kira-kira ada gambar seperti ini, iklan ini ditujukan untuk customer segmen yang seperti apa? Berani kotor itu baik. Dia nggak bilang Rinso membersihkan paling bersih loh. Dia udah ganti. Berani kotor itu baik. Ini iklan untuk siapa yang beli Rinso? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi di dalam kepala ibu rumah tangga itu apa kok anak-anaknya kotor-kotoran dan sebagainya? Emosionalnya apa? Cinta kepada anak. Cinta kepada anaknya. Anak untuk berekspresi. Exactly. Biarkan anak itu berekspresi, biarkan anak itu berkotor-kotoran. Nanti kalau kotor kan ada Rinso. Udah, biarin aja kotor. Nanti belinya lagi, beli 2 sak, beli 3 sak. Begitu. Jadi persis banget. Dan dia adalah buat ibu-ibu yang anaknya usia sekian. Dan yang dia jual nggak ada tuh. Bersih-bersih sabun-sabunnya nggak ada tuh. Cuma tulisannya aja berani kotor itu baik. Ini kira-kira McD iklannya ini siapa target segmen dia? Ini gambar apa kira-kira? Dia langsung recall nggak ini gambar apa? X-Men. Iya, Wolverine. Berarti targetnya dia siapa? Anak muda ya.
Anak muda yang suka tajam banget. Berarti yang beli McD apa? Emosionalnya keren, kekinian dan sebagainya. Nah, iklan-iklan seperti ini point of view banget nih. Pictures tells 1,000 words ya. Ini point of view banget nih. Bagaimana kekuatan picture itu bisa benar-benar merubah customer Anda. Nah, teman-teman coba ya. Ini memang waktunya terbatas, tapi coba dalamin lagi. Customer potensial Anda itu siapa? Gali lagi, kemudian ulangi lagi prosesnya. Ujung-ujungnya yang di kepala dia itu apa? Pain dan gain-nya. Alright? Good. Kembali ke produk Anda ya. Bagi produk Anda tadi, bagaimana produk jasa Anda bisa menjadi solusi bagi spesifik Anda adalah Anda harus cari produk Anda harus sebagai solusi buat mereka, baik sebagai pain reliever atau gain creator. Pain relievernya apa? Kalau ibu-ibu tadi itu adalah, oh produk saya bisa mengantarkan anak ibu menjadi insinyur. Gain creator ya. Pain relievernya apa? Wah pokoknya nggak usah dipikirin deh, semuanya nanti saya beresin. Nah kayak gitu deh. Nah ini sudah langsung masuk ke idenya. Sebetulnya ini kita bisa explore lagi nih. Cuman waktunya terbatas. Tapi mudah-mudahan teman-teman dapat essence-nya ya dan bisa melakukan ini sendiri di rumah. Di rumah nih ya. Anda cari 3 ide besar yang baru ya. Setelah Anda tentukan customer profile Anda yang lebih tajam, customer baru yang membawa bisnis Anda 2 kali, 3 kali lipat ke depan, udah di profil kepalanya isinya apa, kemudian cari ide besar. Oh iya ya, berarti produk saya mau jadi apa? Anda ambil aja. Anda misalnya ambil salah satu 3 produk ya, 3 kartu gitu ya. Misalnya 3 kartu saya bisa tunjukkan kayak ini saya ambil dari Pungtum. Ada gambar ini, ada gambar nenek-nenek, ada gambar ini 3 ini misalnya ya. Oh, produk saya misalnya produk saya fashion. Produk saya fashion kartu ini adalah bagaimana ini solusi apa yang bisa saya tawarkan dari gambar ini. Oh, ini gambarnya relax, santai. Oh, berarti masuk ke pain atau masuk ke gain. Oh, produk saya membuat Anda lebih leluasa, lebih nyaman, nggak panas, bisa masuk. Gitu. Sebagai apa? Nah, dicari lagi. Tekniknya apa? Yang kita jual bukan produk bahannya, tetapi membuat Anda nyaman beraktivitas. Ini baru ide 1. Ide keduanya adalah, relax. Relax misalnya nih. Ini asumsi saya aja ya. Anda tidak usah pusing dengan kegiatan yang lain. Udah pakai baju yang santai aja. Nggak usah terlalu kebanyakan gaya deh. Pokoknya produk kita itu adalah produk masa kini harus yang bikin Anda santai, misal seperti itu. Kemudian 3, produk ini apa? Ini dari nenek-nenek ya. Mungkin familiar teman-teman. Ini adalah produk yang apa? Mungkin bisa kaitannya dengan perhiasan dan sebagainya. Anda dilihat sebagai apa gitu. Nah, kalau Anda gali 3 ini, kemudian Anda pilih salah satu. Mana ya yang mau saya ambil? Let's say ambil salah satu. Ya, dari 3 ide besar tadi, Anda ngobrol sama tim Anda, tentukan ide 1, Anda bikin copyright-nya. Oh, ini adalah saya akan menjual sisi emosional apa yang saya jual dari produk dan jasa Anda. Copyright-nya seperti apa? Waduh, kita butuh waktu lagi. Misalnya apa ya? Salah satu yang paling gampang ya. Anda ingin A tanpa harus B. Itu copyright yang powerful dan sering dipakai. Dan mungkin Anda sering terbujuk juga. Ingin kurus tanpa diet. Nah, kayak gitu. Beli produk saya. Ingin kurus tanpa diet. Wah, gimana caranya tuh? Wah, tapi orang langsung mau gitu. Kalau misalnya MLM, ingin kaya tanpa kerja, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa tuh. Ingin A tanpa harus B. Nah, itu salah satu teknik copyright. Wah, panjang kalau kita ngobrol. Itu baru salah satu copyright. Atau kita bantah. Pakai masker double itu menjamin tidak COVID, Anda salah. Waduh, kalau gitu harus apa? Dan sebagainya. Minum vitamin itu bikin sehat, salah. Wah, di bawahnya orang, tapi paling nggak orang langsung berhenti dulu. Wow, ada apa ya? Kemudian dia akan membaca copyright-nya. Good. Itu yang Anda bisa ambil dari exercise kita sebelumnya. Setelah kita punya spesifik who ya. Oke, berarti apa yang kita dapatkan hari ini? Pertama adalah bagaimana cara kita memprofiling customer kita. Itu adalah langkah foundation pertama marketing. Kemudian kedua adalah kita tahu dia ada di mana.
rumahnya di mana, kantornya secara offline ya. Tapi secara online dia baca iklan apa, dia baca website apa, dia pakai sosmed apa. Ini adalah relevanware-nya. Sehingga kita ngincernya pas ada di mana. Udah tahu orangnya, udah tahu ada di mana, kita hajar pakai what. Tapi tidak hanya what saja produknya, kita ngomong beyond what. Beyond what itu apa? Emotional benefit. Beyond functional. Supaya Anda nggak jadi kayak kaset rusak. Gitu ya. Ngomongnya cuma itu aja. Nah, ini adalah tiga langkah penting yang akan membawa bisnis Anda benar-benar naik peringkat gitu ya. Apakah ini sudah selesai di sana? Tentunya caranya kita mesti ngobrol panjang lagi ya. Karena nextnya apa? Adalah different why. Kenapa orang harus memilih produk kita? Nah, ini lebih panjang lagi, kita akan bisa sambung lagi. Kemudian gimana caranya? Gitu. Ini practical how ini banyak ya. Misalnya 360 itu adalah customer kita, begitu kita udah tentukan, kita ikuti hidupnya. Pagi-pagi bangun tidur dia ngapain? Kalau dia dengerin radio apa? Kalau dia jalan nganterin anak sekolah, lewatnya mana? Kemudian setelah dia nunggu anak sekolah, dia nongkrongnya di mana? Dia kalau misalnya mau belanja di mana, dia nge-gym-nya di mana, salonnya di mana, itu kita 360, kita hidupin aja sampai kapan dia buka Facebook, kapan dia buka IG, kita nembaknya pas di momen itu, Jadi dengan uang yang terbatas, kita bisa spending tepat banget dan kalimatnya, gambarnya, macam-macam itu ya, dari iklannya, brosurnya dan sebagainya. Karena sering sekali saya ketemu klien yang bilang, coach yang diomongin saya udah tahu semua, saya udah lakukan semua. Iklannya saya udah bikin. Ya, berarti problem, tapi kenapa nggak jual? Problemnya bukan di iklannya, tapi di how-nya. Selalu begitu. Problem kita itu adalah bukan di what-nya. Saya sudah bikin iklan, tapi iklan yang seperti apa? Jangan-jangan Anda nembak semua burung. Usia 20 sama usia 60 ditembak bareng, gimana caranya mau kena? Iklannya nggak ada yang baca, nggak kena semuanya gitu. Good. Nah, actionnya apa? Tadi udah saya kasih bocoran ya, bagaimana cara action. Berarti spesifiknya Anda harus dijelaskan lagi, demografinya, psikografinya, kemudian di mana dia, what-nya bagaimana, kemudian dipilih lagi actionnya apa. Banyak banget actionnya kalau kita ngomong bisnis ya. Tapi tidak hanya di list, tidak hanya ditulis saja, tapi harus di-achieve targetnya. Jadi kalau misal Anda punya sesuatu target, achieve, yang base-nya adalah output, to achieve list ya, to achieve list. Jangan hanya cuma to-do list saja. Kalau to-do list ngerjain for the sake of ngerjain, tetapi harus benar-benar sesuatu yang kita achieve. Kalau kita mau ngiklan ya harus berapa yang kita dapat. Oke, good. Kemudian action as usual, kita mesti benar-benar breakdown tuh. Apa yang akan kita lakukan setelah ini 24 jam ke depan, 7 hari ke depan, kita bikin SMART goal. Teman-teman udah tahu ya SMART goal itu apa? Specific, measurable, attainable, relevant, sama time base ya, relevan dan sebagainya. Benar-benar apa yang mau saya lakukan? Oh, saya mau bikin profil, bagaimana caranya? Karena sudah Anda bikin profil, next-nya apa? Anda bisa bertanya lagi loh ke dia. Bu, kenapa sih milih ini? Apa sih yang ada di pikiran Ibu? Kenapa nggak milih yang lain dan sebagainya? Wah, ini panjang kalau kita ngobrol seperti itu ya. Oke. Nah, sementara dari saya itu, waduh, mohon maaf nih, saya jadi maraton larinya karena dikejar waktu ya. But oke, mohon maaf nih teman-teman ya. Tapi kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan ya, monggo silakan. Ini buat men-trigger teman-teman bahwa point of view itu bisa dipakai buat apa aja dan sangat dalam. Makanya sekarang mungkin baru ngeliat, oh pantesan ya, kenapa begini aja udah bisa seharian bahkan 2 harian untuk materi marketing seperti ini. Gitu Margaret dan teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Saya nggak tahu nih, mohon maaf ya. Waktunya mohon maaf. Tarik nafas dulu coach. Bapak Ibu juga tarik nafas deh kayaknya. Tarik nafas. Tapi boleh kita kasih hati dulu buat ini ya coach Cakra. Kita kasih love. Gila, tapi itu semua daging semua yang disampaikan coach kembali Cakra. Yang nomor teleponnya lagi coach. Oh sorry. Iya, boleh ditampilin aja coach Cakra sambil ini kita. But it's okay Bapak Ibu. Nanti kalau Anda ternyata di catatan tadi kalah cepat gitu ya temponya dengan coach Cakra, tenang aja. Nanti
pembelajaran ini udah kita rekam dan kita akan naikkan ke YouTube channelnya Points of View Indonesia. Jadi Anda nanti bisa simak lagi pelan-pelan ya, melengkapi catatan Anda. But anyway, sebelum kita ini ya mengakhiri pertemuan, Bapak Ibu boleh dong tulisin di kolom chat nih ya. Kalau tadi Coach Cakra bilang, ini loh esensi yang paling dasar sebelum kita nyusun pesan marketing, mau how yang macam-macam. First thing first, hal yang utama adalah kita kenal dulu nih customer spesifik kita masing-masing. Nah, boleh nggak Bapak Ibu sharing ya di kolom chat, apa sih yang Bapak Ibu bisa lihat, transformasi apa yang Bapak Ibu bisa lihat terhadap bisnis Anda ketika Anda benar-benar bisa tembak customer itu secara spesifik. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan ya di kolom chat, minimum 1 kata, maksimum 1 kalimat aja deh gitu ya. Transformasi apa yang akan terjadi dalam bisnis Anda ketika Anda benar-benar bisa spesifik tembak target market Anda. Exactly, betul. Bisa sharing di kolom chat ya. Dan wah ini Bu Cita, betul banget. Lebih fokus, jadi nggak buang energi yang nggak perlu ya. Mulia marketing dengan hati. Lalu Bu Tris ya ini bilangnya scale up my business pastinya. Yes, scale up. Customer antri, ternyata itu Coach kalimat ini ya, situnya yang nyantol ya. Growing, makin diantri, bisa autentik, smart selling, yes betul. That's why Bapak Ibu, apa yang mau Anda lakukan dalam 1 kali 24 jam untuk benar-benar mewujudkan transformasi itu dalam bisnis Anda? Pastinya ketika kita udah tahu nih malam hari ini, tapi mungkin kita juga ketika Coach Cakra sharing, mungkin ya saya pernah dengar Coach sebelumnya gitu ya, tapi kok ya saya masih di sini-sini aja. Nah ayo 1 kali 24 jam yang mau ngapain supaya transformasi itu benar-benar nyata untuk bisnis Anda. Bisa customer ngantri, terus kemudian bisa scale up tadi gitu ya, bisa positioning, bisa menjebluk. Waduh, ini bahasa Jawa Tengah ini, menjebluk. Boleh, Bapak Ibu yang udah dapat insight-nya tadi, Anda boleh tuliskan juga di kolom chat, 1 kali 24 jamnya yang konkret Anda mau ngapain, gitu ya, terkait dengan menentukan spesifik target market Anda itu, supaya benar-benar transformasi itu terjadi ya untuk bisnis Anda. Kita tunggu ya, next step-nya Anda 1 kali 24 jam boleh tuliskan di kolom chat. Oke, so kalau tadi kita ngelihat dari prosesnya itu kayaknya seru banget ternyata Coach ya, kalau apalagi yang di area pesan emosional itu kena banget juga kalau bisa dieksplor lagi dengan tools ya, karena tadi pictures tells 1,000 words gitu. Dan kalau Anda ternyata nanti tertarik untuk dalemin ini lebih lanjut lagi ya untuk bisnis Anda, anyway Anda bisa terkoneksi langsung dengan Coach Cakra ya. Coach Cakra ini juga aktif di Instagram. Anda juga bisa DM beliau atau mungkin langsung mau kontak WA-nya atau by email. Feel free yang mana yang memudahkan untuk Anda ya, untuk bisa gali lagi lebih dalam lagi nanti. Oke. Oke, 24 jam. Beneran bikin list customer yang baru. Oke. Sekarang sulit nyetel kaset. Ya jangan. Zaman apa ini Pak De? Jangan pakai kaset lagi. Jadi mau ngapain 1 kali 24 jam ya. Oke. So anyway, thank you so much Coach Cakra buat waktunya, buat sharingnya. Gila ini daging banget. Siapa yang setuju ini daging banget? Penjelasannya lebih lengkap banget dan kita jadi experience juga ya. Iya juga ya. Kenapa kok nggak kepikiran juga ya ke arah sana target-target customer yang sebenarnya itu potensial tapi belum kita jangkau. Itu membukakan mata banget gitu ya. So, oke. Coach Cakra, anyway, mungkin ada satu pesan mungkin yang mau disampaikan teman-teman ketika nanti doing their homework gitu ya untuk benar-benar ngelanjutin spesifik targeting mereka, profilingnya. Good. Satu pesan saya, kalau Anda di saat melakukan action baru ini rasanya masih sama saja, berarti belum benar. Rasanya harus tidak nyaman. Ciri-cirinya Anda bahwa Anda akan berkembang rasanya harus tidak nyaman. Jadi aduh nih customer gimana ya Coach, saya malu, saya nggak enak dan sebagainya. Nah itu berarti benar. Karena selama Anda masih nyaman berarti Anda masih di dalam comfort zone Anda. Customer Anda harus keluar dari situ.
Kalau Anda masih nyaman ngerjainnya, suka dengan customer ideal yang tadi, Anda masih menghindari customer yang tidak Anda sukai, berarti Anda masih di dalam comfort zone Anda dan Anda akan isi dompet Anda masih akan segitu-segitu aja. Anda mesti keluar. Semakin tidak nyaman, lakukan. Karena begitu Anda tidak nyaman, berarti Anda keluar comfort zone, lakukan saja. Itu berarti apa? Comfort zone Anda melebar. Jadi kita harus membuat paksa diri kita. Anda harus memaksa diri Anda semaksimal mungkin, karena kalau Anda tidak memaksa diri Anda, nanti dunia yang memaksa Anda. Tiba-tiba harus bayar tagihan, tiba-tiba kehilangan customer dan sebagainya. Makanya sebelum itu terjadi, Anda harus paksa diri Anda. Dengan apa? Dengan SMART goal. Dengan apa? Dengan target. Oke, saya mesti 2 kali lipat sampai bulan Februari sampai bulan Januari, target saya customer baru saya ada sekian. Paksa diri Anda, pecut diri Anda. Karena kalau tidak Anda paksa diri Anda, nanti kompetitor yang maksa Anda, market yang maksa Anda. Oke, dan itu rasanya nggak enak banget. Oke, itu aja pesan saya. Alright, thank you so much. Gila ya, itu kayak kita ditembakin semua ya. Tuh ya di kolom chat relate banget. Oke. Thank you so much Pak Cakra sekali lagi udah berbagi buat kita, insightful banget, dan saya yakin teman-teman belajar banyak malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, yang namanya belajar pastinya nggak cukup sekali dong ya. Terus mengupgrade diri dan memperkaya satu sama lain. That's why Local Uplifting akan segera balik lagi gitu ya. Dan untuk bulan ini spesial, kita nggak perlu nunggu 2 minggu untuk ketemu di Local Uplifting, tapi kita akan ketemu di tanggal 18. Oke, itu masih fresh-freshnya bau kemerdekaan ya. Yang mana kita nanti akan belajar menjadi orang yang tangguh gitu ya, even di masa yang sulit. Nah ini benar nih, kalau tadi udah belajar gitu ya, target customer yang mungkin membuat Anda tidak nyaman, minggu depan kita bagaimana menjadi tangguh untuk menghadapi mereka, right? Oke, jadi jangan lewatkan sesi Local Uplifting selanjutnya, Bapak Ibu, tanggal 18 Agustus ya, hari Rabu, jam 19.30 di waktu yang sama. Oke, dan Anda nanti bisa kepoin ya, nanti registrasinya di sosial medianya Points of View atau mungkin di email-email Anda juga. Jadi sering-sering cek, sering-sering mampir ke sosial media dan email Anda juga. Oke, so thank you banget Bapak Ibu untuk partisipasi belajarnya malam hari ini. Happy ya, fun ya belajarnya hari ini. So, selamat beristirahat dan kita jumpa di Local Uplifting yang selanjutnya. Thank you Pak Widi, thank you Bu Cita. Thank you Margaret, thank you everybody. Wow, masih semangat ya. Terima kasih Pak Cakra. Terima kasih Margaret. Terima kasih semua. Waduh, mohon maaf waktunya terbatas ya. Oke, alright. Ya, ada Amel. Baru lihat. Bye bye. Oke. Terima kasih. Saya masih hadir gila senior. Ada senior juga. Oh sorry. Ya, itu Zakia. Ada juga. Wow. Oke, bye bye. Pak Cakra. Udah aku nanti-nantikan Pak Cakra. Mana